Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita ya. Alkitab saya ini Alkitab versi tahun berapa ini? Dan saya rasa kita buka kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat 11 yang sudah dibacakan pemimpin ibadah tadi di tempat ini. Sudah semua menemukan, amin ya. Dan saya rasa kita tidak perlu baca ulang supaya durasinya tidak terlalu panjang. Pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita sudah mendekati Paskah dan Jumat Agung yang sebentar bulan depan, awal bulan kita akan rayakan bersama-sama. Baper. Jangan. Ya temanya itu. Baper. Apa yang saudara ketahui tentang baper? Nah itulah anak-anak muda ini. Baper, bawa perubahan. Oh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bahwa keagungan salib Kristus, peristiwa salib yang dialami oleh Tuhan, kita semua menerimanya, membawa perubahan bagi setiap kita. Amin ya. Membawa perubahan bagi saya, membawa perubahan bagi setiap saudara di tempat ini juga. Ada orang yang setelah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, dia mengalami perubahan hidup. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah Paulus, saudara-saudara. Yang dulunya Saulus, dia membenci orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya benar-benar diubahkan Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi pemberita-pemberita Injil Tuhan, mendirikan jemaat-jemaat. Ini perubahan yang dialami oleh Paulus. Yang paling dekat lagi, contohnya yang saudara lihat berkhotbah di depan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengalami perubahan. Dia berubah hidupnya, berubah karena dia sadar bahwa peristiwa salib, keagungan salib, kedahsyatan salib, Kristus Tuhan kita mengandung kekuatan yang besar dalam hidupnya. Berapa kali lagi mau ganti mic ini? Terima kasih Pak Darinus. Nah itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti ya ganti lagi nih. Atau memang mic-nya nggak cocok di tangan saya. Tadi di tangan Lydia suaranya bagus, sampai gemetaran dia. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, kita cepat saja. Apa hasil dari pengorbanan Kristus saudara bagi saya dan saudara sekalian? Dari keagungan salib Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan. Kita akan merenungi, bukan hanya saja merenungi, tetapi kita benar-benar mengimani di dalam hidup kita. Bukan hanya ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya ketika saat kita beribadah, tapi dalam setiap kehidupan kita. Kita merenungi betapa dahsyatnya kuasa dari salib Kristus yang memberikan kita perubahan. Dan kita tentunya akan menjadi pembawa-pembawa perubahan di tempat ini, di keluarga kita khususnya, di mana kita berada. Amin saudara. Membawa perubahan bagi setiap kita. Yang pertama, ada kepastian pengharapan lewat peristiwa salib. Sama-sama katakan, memberikan kepastian pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ayat yang kedua. Pastikan saudara baca terjemahan baru ya. Oleh karena dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dalam pengharapan saudara. Atas pengharapan, artinya apa saudara? Seperti seseorang yang berdiri di atas satu ketinggian, misalnya lanang berdiri di atas puncak Gunung Slamet,
meskipun belum pernah, tapi contoh aja. Orang yang berpengharapan itu seperti ini saudara. Ketika kita berdiri, bayangkan ya, semua membayangkan, jangan hanya lanang, semua pura-pura gini. Berdiri di atas satu ketinggian, mungkin kita berdiri di atas satu gunung yang tinggi, kita sudah bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Dengan jelas kita bisa melihat yang dekat, bahkan yang jauh sekalipun kita bisa lihat. Dapat sejangkauan mata kita, betul ya? Seperti itu saudara-saudara, memandang jauh ke depan sehingga ada timbul pengharapan dalam hatinya. Melihat, memandang jauh ke depan itu dengan pengharapan seperti ini saudara. Gimana ya? Bukan melotot seperti itu, seram, itu menakut-nakuti. Jangan pelototi saya, tolong. Nah, pengharapan orang Kristen saudara-saudara menanti-nantikan hal-hal yang sudah diyakini, yaitu dengan iman saudara-saudara. Amin ya. Maka saudara, keagungan salib Kristus membawa perubahan bagi kita, sebab setiap kita diberikan kepastian pengharapan oleh peristiwa salib Kristus, khususnya yang sebentar akan kita rayakan bersama-sama. Dikatakan di dalam ayat ketiga, bermegah saudara, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita. Bagaimana mungkin kita dalam kesengsaraan tapi kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan? Bayangkan dulu, kamu sedang menderita, sedang mengalami kesengsaraan, tetapi dikatakan Alkitab bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan saudara, dalam yang nats yang kita baca ini, itu sama dengan kesulitan hidup, penindasan, kesulitan hidup. Oke? Kesengsaraan sama dengan kesulitan hidup. Jadi bagaimana mungkin saya dan saudara, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus lewat peristiwa salib Kristus, masih mengalami kesulitan hidup, kesengsaraan? Jangankan saya dan saudara, nabi-nabi Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama banyak itu yang mengalami kesulitan hidup. Yeremia, Yesaya, semua nabi-nabi Tuhan ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka ditolak, mereka dihina, mereka malah mengalami pembulian dari orang-orang yang dilayani. Itu nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi dalam Perjanjian Lama saudara-saudara. Selalu ada musuh. Allah mau membebaskan bangsa Israel, musuh selalu datang. Ada kesulitan hidup, ada kesengsaraan yang dialami nabi-nabi Tuhan. Notabene-nya nabi-nabi Tuhan itu diurapi oleh Tuhan saudara-saudara. Iya kan? Nabi-nabi Tuhan, Yosua, Musa, semua diurapi oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan, dalam perjalanan pelayanan mereka, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Ada juga murid-murid Tuhan. Ada berapa orang murid-murid Tuhan yang ikut bersama dengan Tuhan dalam pelayanan? Ada 12 orang. Namanya siapa aja? Ya, saudara siapkan catatannya, nanti kuis. Tadi saya bisikkan ke Pak Pangeran, nanti kuis, harus ada kuis Pak. Sudah disediakan Ibu Rodi hadiahnya. Murid-murid Tuhan juga saudara, ketika bersama dengan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, mereka juga mengalami kesengsaraan, mereka juga mengalami kesulitan hidup, betul? Apalagi ketika Tuhan Yesus ditangkap, hendak mau disalibkan, oh mereka semua lari pontang-panting. Ada yang sendalnya ketinggalan, ada yang temannya ketinggalan, sampai mereka mengalami kesulitan-kesulitan hidup saudara. Jangankan itu, bahkan semua rata-rata ada banyak rasul-rasul setelah Yesus mati, banyak rasul-rasul yang mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak mereka yang pontang-panting, ada yang mulai kehilangan pengharapan saudara-saudara. Saya mau pastikan kita semua yang ada di tempat ini, yang sudah mulai hilang pengharapan, angkat tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tapi mengapa bisa, saudara? Nats kita berkata, bermegah di dalam kesulitan hidup, di dalam kesengsaraan. Karena tujuan kesulitan itu kita alami, yang secara praktis ya saudara-saudara, membuat kita belajar tekun. Amin. Kesulitan yang saudara alami, saya alami, kita semua alami, khususnya teman-teman ini yang di asrama, mahasiswa STTI Purwokerto yang hidup berasrama. Mungkin ada banyak kesulitan hidup yang kalian alami sama-sama berasrama. Mungkin ada yang tidak cocok dengan teman sekamarnya. Aduh, mungkin kalau tidurnya ngoroknya terlalu kuat, atau ada yang malas mandi teman sekamarnya, iya kan? Atau ada yang macam-macam sekali. Jangan lirik, jangan lirik, jangan lirik. Lihat ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan ya. Itu contoh kesulitan yang ada di dekat sekitar kita, ya kan? Membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, kita supaya kita diajarkan, bertekunlah di dalam pengharapan, saudara-saudara. Dalam ketekunan kita dilatih menjadi orang yang rajin. Amin ya. Waktunya 2 pagi, waktunya kapel, waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya sebelum itu ya kumpulkan kotak makanmu. Jangan tunggu diperintah. Mungkin ada yang tidak cocok dengan peraturan-peraturan, sebab waktu di kampung, di keluarga, dia yang mengatur, pemerintah. Sampai di sini diatur-atur, ya kan? Ada yang mungkin egonya lebih. Ini saudara-saudara, dan kesulitan yang kita hadapi juga membuat kita menjadi tahan uji. Semakin ditempa semakin kuat, semakin ditempa semakin kuat. Jangan baru ditempa udah meleot, udah loyo, melos-melos, kata ketua. Pastikan itu bukan saudara. Amin ya. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji, terbiasa dengan tantangan, saudara-saudara. Terbiasa dengan tantangan-tantangan yang ada. Apalagi sebentar lagi kita mau ujian UTS, udah didoakan tadi sama pendua syafaat. Capek-capek kalian kuliah, gak ada ujiannya, kan bohong. Itu bohong itu. Makanya kuliah, setelah itu ada UTS. Terus diajari lagi, dilatih lagi, ada UAS. Apalagi yang mau skripsi ini, bagaimana kalian mau keluar dari tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada ujian. Nggak bisa, akan menjadi pemberita-pemberita palsu. Betul, Mince? Rince? Karena senyumnya yang lebih meyakinkan, saya lihat. Itu saudara-saudara. Yang ketiga, membuat kita hidup dalam keoptimisan, saudara-saudara. Seperti ini, hidup dalam keoptimisan itu seperti ini. Misalnya Pak Lanang ini, dia menyukai seseorang di antara kita. Tentunya perempuan, bukan laki-laki. Menyukai, dia optimis. Sebab pertama dinyatakan, "Dek, kucintai kau, mau kau ya?" katanya. Terus si doi bilang, "Nggak mau, pangkasanmu kurang rapi." Tapi dia tidak menyerah dengan hal itu. Dia perbaiki potongan rambutnya. Yang awalnya yang di sini yang dibotak, sekarang di tengah. Saya lihat dibotak, pindah ke tengah. Dia optimis bahwa dia akan merebut hati doinya. Saya nggak tahu sekarang sudah ada atau belum. Itu masalah keoptimisan, saudara-saudara. Betul ya Henry ya? Seperti itu kan? Waktu kamu nembak siapa itu? Gitu kan? Nah, pengharapan bermegah di dalam kesulitan kita, kesengsaraan yang kita alami juga mengajarkan kita supaya kita tidak mudah kecewa, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang kecewa terhadap Tuhan sebab dia tidak mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Orang-orang Kristen ada banyak sekali yang suka nonton YouTube ya. Saya suka nonton YouTube, saudara. Tapi YouTube yang bermanfaat. Ada satu YouTuber namanya Eriko Lim. Kalau saudara tahu,
Dia pernah menjual imannya, meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Dia bilang Tuhan tidak menolong saya ketika saya mengalami kesulitan. Ketika saya berada di penjara, saya tidak percaya Tuhan. Saudara baca artikelnya mungkin. Oh, itu sudah diserukan di mana-mana, di media sosial, di YouTube, di TikTok saya kurang tahu, saya nggak punya TikTok. Maaf Pak Ketua, saya nggak follow TikToknya. Tapi saudara bisa cermati ya, orang-orang besar berpengaruh juga. Ada banyak yang meninggalkan Tuhan, menjual imannya karena kecewa terhadap Tuhan. Pernah kecewa sama Tuhan? Pernah kecewa sama Tuhan? Pernah kecewa sama Tuhan? Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan hanya karena merasa tidak ditolong Tuhan. Saudara sadari, saudara datang dari kampung ke tempat ini, bertahan sampai saat ini itu karena Tuhan. Iya kan? Ya Tuhan mungkin kirimkan orang-orang yang mau menolong saudara. Oh, kita sama-sama berjuang di tempat ini. Saya juga karena mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara juga demikian. Kita semua berjuang di tempat ini. Nah, pengharapan tidak akan ada jika kita tidak berada di dalam Tuhan, saudara-saudara. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pastikan kamu benar-benar bukan salah satu bagian dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak sabar dalam pengharapannya. Oh, sekolah teologi bukan jaminan bagi saudara-saudara. Betul ya? Betul? Sekolah teologi bukan jaminan. Ada banyak itu pendeta-pendeta yang sesat-sesat. Kalau di ST Purwokerto enggak. Cuma pastikan itu bukan dari ST Purwokerto. Amin ya? Saudara-saudara, pengharapan itu ibaratnya seperti ini. Seorang petinju, kebetulan saya suka petinju, makanya saya suka tinju-tinju Arden. Seorang petinju tidak akan bisa menjadi seorang petinju yang hebat, petinju yang handal, yang memenangkan banyak penghargaan kalau dia tidak tekun berlatih. Kalau dia malas-malasan, hari ini dia berlatih, minggu depan dia bertanding, mungkin dia kalah. Betul kan? Itu kan kemungkinan. Mungkin dia kalah, tapi dia berlatih lagi, sebab minggu depannya lagi ada jadwal dalam pertandingan. Yo, kalah lagi. Dia berlatih lebih keras lagi, lebih giat lagi berlatih, sampai dia memperoleh kemenangan. Jangan ada orang yang satu kali kalah langsung down. Oh, saya pernah hampir seperti itu, tapi nggak jadi. Puji Tuhan. Seperti seorang petinju tadi yang dengan giat berlatih, terus berlatih, tekun berlatih, bertanding kalah tidak masalah, berlatih lagi, dia rebut kemenangan itu. Itu namanya pengharapan saudara-saudara. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, saya dan saudara kita semua yang mendengarkan ini, kita yang ditebus oleh darah Yesus akan hidup di dalam pengharapan. Amin saudara. Hiduplah di dalam pengharapanmu akan Kristus Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti saya membaca sebuah kisah, ada satu keluarga teman dekat papa saya, mereka tinggal di Australia. Nah, bapak ini namanya siapa lah ya, Pak Hendriman. Pohon mangga kah, pohon jambu kah, yang disuruh papanya dilihat itu. Dia pulang dengan membawa berita, Pak, tadi saya udah cek pohon kita itu. Pohon kita itu sangat jelek, tidak menghasilkan apa-apa. Sebab anak yang pertama ini disuruh pada waktu musim dingin, saudara-saudara. Terus anak yang kedua itu disuruh bapaknya lah pada musim semi, disuruh ke hutan. Nak, tolong cek yang dilihat si Jono kemarin. Nah, diperiksa anaknya yang kedua ini, dia pergi, dia dengan semangat melakukan perintah ayahnya. Oh, dia pulang dengan membawa kabar, oh Pak, puji Tuhan, pohon kita itu udah mulai, kuncupnya udah mulai kelihatan. Oh, bapaknya dalam hati, oh ini ada pengharapan ini, membawa kabar yang baik ini.
Tadi kan anaknya kan ada 4 kan? Berarti masih ada 2 lagi. Anak yang ketiga disuruh pergi ke hutan lagi. Dia pergi sambil nyanyi, jalan serta Yesus. Nah, dia sampai di hutan. Oh, dia pulang membawa kabar gembira, lebih menggembirakan dari yang kedua tadi. Kalau yang kedua hanya masih kuncup, kalau yang ketiga sudah mulai berbunga-bunga, saudara-saudara. Sudah mulai berbunga pohonnya. Jadi sebentar lagi dia akan menghasilkan buah yang lezat. Tapi belum berbuah, masih berbunga. Disuruhlah anak yang keempat. Anak keempat namanya Udin. Din, tolong ke hutan. Nah, anak keempat ini pada musim gugur, saudara, dia pergi dengan semangat. Dia berlari. Semangat dia pergi ke hutan. Melihat tanaman-tanaman mereka di sana. Dia pulang dengan membawa berita yang membahagiakan bahwa pohon itu sekarang sudah berbuah. Berbuah lebat. Banyak buah-buahnya. Sudah bisa dipanen, Pak, katanya. Puji Tuhan, kata bapaknya. Jadi, saudara, kalau saudara cermati, adakah yang salah dari keempat anak ini? Sesungguhnya tidak ada yang salah, saudara-saudara. Ayahnya berkata, "Nak, kalian berempat itu benar. Ini hanya masalah waktu saja. Karena kalian pergi melihat pohon itu di waktu yang berbeda, betul bukan? Di musim dingin, di musim semi, di musim panas, dan di musim gugur. Di musim dingin tadi, pohonnya masih jelek, belum ada apa-apa. Sampai ke anak yang keempat sudah berbuah. Ini hanya masalah waktu. Mulai sekarang anak-anakku, jangan pernah engkau menilai kehidupan ini hanya berdasarkan satu masalah yang sulit." Poinnya di situ, saudara-saudara. Ketika anak yang pertama tadi datang, dia pulang tidak membawa pengharapan, tidak membawa berita yang baik sama sekali. Sampai ke anak yang keempat. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, saudara-saudaraku, ada dalam kesulitan hidupmu, saya dan kita semua, segalanya terlihat, oh, tidak ada yang menjanjikan, tidak ada pengharapan, banyak kegagalan, banyak kekecewaan. Jangan cepat menyalahkan diri, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Ketika kamu tidak bisa ikut ujian, ini selidiki mungkin siapa yang salah. Sudah dikasih kesempatan, kamu yang salah, atau siapa yang salah? Dosen-dosennya yang salah, atau siapa? Atau kamu menyalahkan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak bersabar dalam pengharapan kita, seperti keempat anak ini, tapi miliki pengharapan, saudara-saudara, sebab kita akan menuai di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kita akan menerima berkat yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita. Mungkin tidak hari ini, besok Tuhan akan tolong kita, minggu depan Tuhan tolong kita. Bahkan 1 detik sebelum kamu mengalami kamu udah benar-benar hampir menyerah, hampir tumbang, Tuhan bisa tolong kamu. Makanya berharap. Pengharapan di dalam Kristus itu salah satu yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kedahsyatan keagungan salib Kristus membawa kita dalam perubahan. Yang dulunya kita melos-melos, sekarang benar-benar berpengharapan, saudara-saudara, dalam Kristus. Amin ya. Yang kedua, saudara-saudara, pengorbanan Kristus memberikan kita perubahan. Perubahan seperti apa? Memberikan kita kepastian keselamatan. Amin. Amin. Jadi, saudara, penting untuk kita bahwa keselamatan itu anugerah Allah, diberikan oleh Allah bagi setiap kita dengan tidak cuma-cuma. Tetapi jangan buat anugerah Allah itu menjadi murahan, saudara-saudara. Amin ya. Banggalah menjadi anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, salib Kristus memberikan kita perubahan. Keagungan dan kedahsyatan salib Kristus memberikan kita kepastian keselamatan. Sehingga kita yang dulunya hina menjadi berharga. Kita yang dulunya terkungkung di dalam dosa, kita menjadi terbebas dari dosa. Kita yang dulunya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kutuk, kita menjadi hidup di dalam berkat-berkat dari Kristus Tuhan kita. Yang dulunya kita hidup di dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita penuh dengan keputusasaan. Ketika kita
merenungi, memaknai dan menerima kedahsyatan dari salib Kristus ini, kita menjadi hidup di dalam pengharapan kita, saudara-saudara. Banggalah menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Banggalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Banggalah menjadi hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Dua hal ini saja, sebab lirikannya Darinus menyeramkan. Jadi waktunya memang sudah habis, saudara-saudara. Jadi ingat bahwa peristiwa salib Kristus membawa kita dalam satu perubahan. Amin ya. Membawa kita dalam kepastian pengharapan kita bersama dengan Tuhan. Membawa kita dalam kepastian keselamatan, saudara-saudara. Keselamatan anugerah Allah. Ketika kita masih durhaka, kita tidak tahu mana yang baik sama sekali, kita dianugerahkan Tuhan keselamatan, saudara-saudara. Ketika kita masih berdosa, hidup dalam keberdosaan kita, sering sekali kita melawan Allah, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita diberikan Allah anugerah keselamatan. Ketika kita masih seteru Allah, ketika kita menjadi musuhnya Allah, kita dianugerahkan Allah keselamatan. Sadari itu, saudara-saudara, imani kedua hal ini. Demikian pemberitaan firman